Yang terhormat Bapak Ibu peserta webinar, selamat pagi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul dalam webinar ini. Perkenalkan, nama saya Indira sebagai moderator pada pagi hari ini. Selamat datang kepada seluruh peserta yang bergabung dalam webinar Speed Delay dan Speed Disorder. Apa bedanya sih? Kami sangat senang melihat antusias Bapak Ibu dalam mengikuti acara ini. Oke. Baik, acara webinar ini merupakan kolaborasi dari Klinik Kesehati dan Bidanpreneur Indonesia yang disupport oleh Zoom Oil. Kami berharap webinar ini dapat memberikan pengetahuan dan wawasan yang bermanfaat bagi ibu bapak sekalian. Sebagai narasumber pada webinar kali ini, kami mengundang Ibu Sri Sugiharti, AMD, TW, SPD, yang merupakan CEO owner Rumah Izati Terapi Center dan terapis wicara. Tentunya beliau memiliki pengalaman yang luas di bidang ini. Ibu Sri, apakah sudah bergabung di dalam Zoom? Sudah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu. Oke. Baik, langsung aja acara kita akan berlangsung selama kurang lebih 2 jam, yang dimana kami akan menyajikan yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran, penayangan video profil klinik sehati, pembacaan CV materi, lalu materi yang dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan dapat menggunakan fitur chat Zoom. Lalu kemudian ice breaking, penyerahan sertifikat kepada narasumber atau pemateri, lalu sesi dokumentasi dipandu operator, dan terakhir pembacaan doa dan penutup. Baik, langsung saja saya serahkan ke Teh Asmi untuk pembacaan ayat suci Al-Quran. Baik, terima kasih Teh Ismi. Selanjutnya kita ke penampilan video klinik sehati. Terima kasih operator. Itu tadi penayangan profil video klinik sehati. Sekali lagi saya sampaikan, acara webinar ini merupakan kolaborasi dari Klinik Sehati dan Bidanpreneur Indonesia yang disupport oleh Zoom Oil. Selanjutnya, penayangan CV pemateri. Boleh operator di share screen kan? Oke, berikut CV Ibu Sri. Di sini nama lengkap Ibu Sri Siti Sugiharti. Beliau lahir di Sumedang pada tanggal 3 Mei tahun 1996. Beliau sudah menikah, lalu emailnya srisugiharti96@gmail.com. Lalu alamat beliau di Dusun Gudang, RT 1, RW 4, Desa Gudang, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang. Mungkin yang warga Sumedang boleh nih mampir ke rumah Ibu Sri buat konsultasi. Dan untuk nomor telepon beliau ada di sini yaitu 082 128 638 451. Lalu untuk pendidikan formal beliau di sini ke bawah Teh. Lalu pengalaman berorganisasi beliau, wow banyak sekali ya. Ibu aktif banget. Lalu ke bawah lagi Teh. Nah, ini berikut ada publikasi ilmiah. Di sini publikasi ilmiah beliau, penerapan metode fonetik placement untuk memperbaiki konsonan PBM pada anak di Saudi bilateral found on di LSB Cicendo. Lalu yang kedua, pembinaan read aloud untuk meningkatkan kapasitas pengasuhan orang tua pada anak di rumah Izati. Dan ada pun seminar atau workshop yang pernah dihadiri oleh beliau. Oke, sekian moderator. Selanjutnya
saya langsung serahkan kepada Ibu Sri Siti Sugiharti sebagai narasumber untuk menampilkan pemaparannya. Terima kasih. Baik. Jadi langsung saja ya. Ya, terima kasih Teh Indira sebelumnya eh, sudah mempersilahkan saya untuk bergabung ya pada kegiatan hari ini. Sebelumnya suara saya jelas terdengar? Terdengar, Ibu? Oke. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ada ibu-ibu mungkin ya, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, ada adik-adik, teteh-teteh, akang-akang. Segala puji bagi Allah yang mana atas izinnya hari ini kita bisa bertemu ya, meskipun lewat Zoom meeting. Mudah-mudahan tidak menambah, tidak mengurangi keseriusan kita dalam belajar hari ini gitu ya, meskipun lewat jaringan. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada panutan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seperti tema yang sudah di-sharekan sama teman-teman panitia gitu ya. Hari ini tuh kita insya Allah akan membahas tentang speech delay dan speech disorder. Apa bedanya sih? Karena kayaknya makin ke sini speech delay itu makin rame ya. Atau saya aja yang merasa rame? Kayaknya makin banyak ya kasusnya. banyak. Iya ya Teh ya. Di sosial media, Instagram, Iya Facebook. betul. Kayaknya di berbagai macam sosmed juga banyak apa share-sharean mengenai speech delay itu apa, kayak gimana penanganannya seperti apa. Yang bahkan mungkin bisa jadi di share-nya tuh hanya oleh influencer biasa gitu. Bisa jadi berdasarkan mungkin pengalaman entah seperti apa gitu ya. Nah, insya Allah hari ini kita akan membahas mengenai speech delay dan speech disorder ini. Berikut penyebab, gejala, dan penanganannya seperti apa. Nah, di sini saya ambil tema besar tentang pentingnya stimulasi bahasa bicara pada anak usia dini. Karena mau speech delay maupun speech disorder, dua-duanya ini merupakan gangguan bahasa bicara gitu. Jadi ada gangguan bahasa bicara di dalamnya. Makanya dia delay speech-nya. Makanya dia ada disorder, ada gangguan. Nah, oke. Lanjut ya. Slide-nya. Nah, jadi sebelum lebih lanjut kita membahas putar speech delay dan speech disorder, kan tugas orang tua itu ada dua yang inti gitu ya. Selain hal lainnya, ini salah satu tugas orang tua itu adalah memantau pertumbuhan dan perkembangan. Jadi nggak cuma tumbuhnya aja nih pertumbuhan yang dipantau, tapi perkembangannya juga. Kalau pertumbuhan mungkin bisa kita cek setiap bulan di posyandu ya, karena kan pertumbuhan itu berkaitan dengan tinggi badan, berat badan, pokoknya yang kaitannya dengan fisik. Tapi kalau perkembangan, ini jarang atau bahkan orang tua juga nggak begitu ngeh gitu. Ini sebenarnya anak saya tuh berkembang nggak sih? Nah, ini kaitannya tumbuh dan kembang. Ada dua hal yang harus diperhatikan. Itu yang pertama nutrisi, yang kedua stimulasi. Jadi nutrisi ini untuk apa? Untuk pertumbuhan dan perkembangan penting, stimulasi juga penting. Jadi nggak cuma nutrisinya aja gitu yang dikasih buat anak tuh ya. Misalnya anak yang penting makan, yang penting makannya banyak, yang penting sehat. Stimulasinya nggak dilakukan. Itu kurang baik juga gitu ya. Karena harus seimbang antara tumbuh dan kembang. Nah, kalau tadi masalah pertumbuhan tuh udah bisa kita pantau lewat posyandu yang rutin setiap bulan. Nah, masalah aspek perkembangan ini yang kadang orang tua belum ngeh gitu. Apa aja sih aspek perkembangan pada anak tuh? Coba di slide selanjutnya, Teh. Nah, ini beberapa aspek perkembangan pada anak. Ada 6 ya harusnya ya. Yang pertama itu ada aspek motorik kasar. Motorik kasar tuh yang seperti apa?
Motorik kasar tuh gerak otot besar gitu. Jadi kayak kemampuan anak dalam, kalau dari kecil mungkinnya bisa kita perhatikan dari mulai dia tengkurap, kemudian dia merangkak, dia mulai rambatan, berdiri dan berjalan, lalu berlari sampai melompat. Itu motorik kasar, harus kita lihat. Jadi jangan sampai, yang penting hidup aja anak tuh gitu ya. Padahal udah 1 tahun belum jalan, nggak ada red flag gitu, nggak ada khawatir orang tua tuh. Padahal aspek motorik kasar juga akan mempengaruhi perkembangan anak ke depannya. Yang kedua ini ada motorik halus. Nah, kalau motorik halus ini berkaitan dengan otot-otot kecil. Jadi kalau misalnya nantinya ketika usia sekolah mungkinnya yang kita banyak kenal secara umum tuh fungsi motorik halus tuh untuk menulis, kemudian untuk apa ya? Kalau latihannya tuh biasanya dengan menyobek, menggunting, itu udah bisa belum gitu. Yang ketiga, yang akan jadi bahasan inti kita pada hari ini tentang aspek perkembangan bahasa dan bicara. Kemudian yang keempat, ada aspek sosial emosi, kelima kemandirian, dan ada satu lagi tuh aspek kognitif ya, saya lupa nggak masukkan. Lanjut lagi. Nah, tadi kan saya sempat singgung ya, kayaknya kok speech delay sekarang tuh makin viral gitu ya, makin marak di mana-mana tuh kayaknya makin rame. Ternyata memang itu tuh nggak cuman kayaknya, tapi ternyata memang ada datanya nih, bahwa kasus speech delay ini, eh, kasus ini tuh terjadi pada anak 20% dari jumlah rata-rata anak Indonesia. Ini artinya, kalau misalnya di Indonesia ada 5 juta anak, maka 1 jutanya tuh mengalami speech delay. Dan ini angka yang lumayan besar ya, 1 juta dari 5 juta tuh besar banget gitu. Berarti ada apa nih kok makin kesini makin banyak kasus speech delay ini. Apalagi semenjak COVID, kalau saya lihat ya. Jadi waktu saya kebetulan mengelola klinik perkembangan, klinik tumbuh kembang, yang sebelumnya di tahun 2016, 2017 sudah banyak speech delay, ada gitu ya. Tapi ketika lewat 2020, tuh kasusnya semakin banyak di daerah saya. Saya di Sumedang. Padahal kalau saya rasa gitu ya, Sumedang tuh pasisian gitu ya, pasisian. Jadi masih apa ya? Kayaknya nggak se-aware kota Bandung gitu. Tapi ternyata banyak juga di Sumedang tuh kasus speech delay ini. Bahkan di awal tahun 2023 itu bisa 1 kali kunjungan pasien baru dengan keluhan speech delay ini tuh sampai 20 pasien per bulan. Itu yang barunya aja. Jadi luar biasa besarnya ya kasus speech delay ini. Lanjut lagi deh. Nah, ini inti bahasan kita hari ini. Speech delay sama speech disorder itu sama nggak sih? Atau apa bedanya speech delay sama speech disorder? Sebetulnya kalau kita lihat secara bahasa ya, delay dan disorder juga memang sudah beda ya. Delay itu terlambat, kalau disorder itu gangguan. Kalau speech delay itu mengacu pada anak yang lebih lambat mengembangkan keterampilan bicara dan bahasa dibanding anak-anak pada usia seumurnya. Jadi kelihatannya beda misalnya, kalau speech delay itu udah kelihatan terlambatnya gitu ya. Dia udah 2 tahun. Anak-anak seusianya di usia 2 tahun itu sudah bisa merangkai 2 kata. Kok ini anak belum? Misalnya baru 1 kata atau misalnya bahkan belum ada sama sekali. Berarti terlambat kan? Nah gitu. Kalau speech disorder, itu gangguan bicara dan bahasa atau sering juga disebut sebagai ketidakmampuan untuk mengkode sebuah informasi. Dapat berupa keterlambatan bahasa reseptif, ekspresif, atau keduanya. Kalau disorder tuh udah merujuk ke diagnosa pasti gitu. Kalau delay itu masih gejala, jadi belum pasti dia punya gangguan. Nah, jadi kayak misalnya kalau di fisik tuh penyakit fisik ya, kayak demam gitu. Anak demam, tapi belum tentu kan dia demamnya tuh karena tipes. Jadi demam tuh hanya gejala yang terlihat. Nah, speech delay juga sama. Jadi ketika anak mengalami keterlambatan bicara, itu tuh biasanya jadi gejala. Jangan-jangan ada satu gangguan dalam tumbuh kembangnya. Jadi kayak speech delay-nya keterlambatan bicara ini tuh salah satu gejala yang terlihat. Oh, dia telat nih bicaranya. Jangan-jangan ada yang lain gitu. Biasanya pasti ada yang lain kalau misalnya anak mengalami speech delay. Tapi ada juga makin marak ke sini gitu, makanya tadi saya di awal bilang
Nggak cuma nutrisi yang penting, tapi harus stimulasi. Jadi karena kurangnya stimulasi di rumah, ada juga anak-anak tuh yang akhirnya mengalami delay. Tapi karena dia misalnya mendapatkan penanganan yang cepat, akhirnya bisa menyusul keterlambatannya. Itu ada juga. Tapi biasanya delay ini mengacu pada gejala tumbuh kembang. Nah, di bawahnya Teh, coba. Lanjut lagi slide-nya. Nah, ini. Tadi tuh definisi lah ya atau arti dari speech delay dan speech disorder. Sekarang kita mau ngomongin gejala dan penyebab speech delay. Jadi gejala speech delay pada anak tuh antara ini nih. Yang pertama tidak mengoceh pada usia 15 bulan. 15 bulan tuh berarti udah setahun lebih ya. Setahun 3 bulan. Tuh belum ada ngoceh apapun. Terus yang kedua, tidak berbicara pada umur 2 tahun. Nah, udah harus red flag nih ibu-ibu atau bapak-bapak yang ketika anaknya udah 2 tahun tapi kok ngomongnya masih belum ada nih. Belum ngomong apapun yang berarti. Ini harus udah mulai worry. Terus yang ketiga, ketidakmampuan berbicara dalam kalimat pendek pada usia 3 tahun. Umumnya memang kalau misalnya anak-anak 3 tahun ini sudah mulai merangkai 3 kata. Misal, mah mau emam, nah, mah mau enum, minum gitu ya. Jadi udah mulai merangkai 3 kata pendek, jadi kalimat yang pendek, itu 3 tahun. Kalau misalnya ternyata anaknya belum, udah 3 tahun tapi ngomongnya masih num, jadi langsung ke intinya aja. Belum ada subjek predikatnya gitu ya, belum ada kalimat gitu, belum terbentuk kalimat. Atau enggak misalnya langsung ke apa? Ke intinya mau susu gitu. Itu anak 3 tahun baru satu kata langsung intinya tuh harus harus worry juga gitu. Jangan-jangan mungkin ada keterlambatan. Bukan mungkin lagi ya, memang terlambat sebetulnya. Kemudian yang keempat, kesulitan mengikuti petunjuk. Jadi kalau misalnya dikasih instruksi tuh kayak bingung gitu, kayak banyak nggak ngerti. Dek, tolong ambilin tisu ya. Itu tuh harus kita sambil bantuan gestur gitu ya. Harusnya kan kalau anak-anak udah 3 tahun, bahkan ya 3 atau 2 3 tahun tuh udah bisa mengikuti instruksi, mengikuti petunjuk. Ini tuh masih sulit atau bahkan diem. Jadi nggak ngelakuin apapun ketika dikasih petunjuk atau dikasih instruksi. Yang keempat, pengucapan atau artikulasi buruk. Nah, ini dia ngomong sih, bawel, tapi kok nggak jelas gitu, yang ngerti cuman mamahnya. Nah, ini juga jadi tanda-tanda, kok bisa mamanya doang yang ngerti gitu. Kan harusnya kalau misalnya bicara tuh semakin besar gitu ya, meskipun memang kejelasan bicara itu bertahap ya anak jelas ngomongnya. Jadi sampai 5 tahun tuh baru bisa 100% jelas, tapi minimalnya di 3 tahun tuh udah 50% lebih jelas gitu dimengerti sama orang lain. Jadi nggak cuma sama orang rumah. Dan yang terakhir, kesulitan menyatukan kata-kata dalam sebuah kalimat. Nah, jadi kosakatanya banyak, tapi kok untuk bercerita tuh kayaknya susah gitu. Dia kalau ditanya, ini apa? Buku, tahu. Ini apa? Gelas. Tapi kalau misalnya disuruh bercerita, adik kenapa tadi nangis? Dia bingung gitu. Berarti secara pragmatik mungkin dia nggak bisa menggunakan kosakata yang dia punya untuk komunikasi, untuk bercerita. Nah, speech delay ini memiliki banyak kemungkinan penyebab. Nah, makanya tadi saya bilang kalau speech delay ini bisa jadi gejala dari satu gangguan tumbuh kembang. Ini beberapa penyebab yang bisa mengakibatkan atau yang bisa ditunjukkan lewat anaknya speech delay ternyata karena ini gitu ya. Yang umum itu antara lain gangguan pendengaran. Jadi kalau misalnya anak gangguan pendengaran, tuh biasanya pasti akan terlambat bicaranya atau akan speech delay, dia akan telat ngomongnya. Karena sensor pendengaran dia sebagai pintu dia untuk menerima bahasa tuh rusak atau tidak berfungsi. Makanya dia mengalami speech delay. Yang kedua itu karena autisme gitu ya. Kan kalau misalnya autis tuh gangguan di saraf gitu ya, gangguan neuro apa saya lupa. Gangguan di saraf, jadinya nggak bisa menerima informasi secara utuh juga, jadinya dia mengalami speech delay. Jadi speech delay-nya itu diakibatkan karena autis. Terus yang selanjutnya karena
cacat intelektual dan masalah mental tuh yang IQ-nya di bawah rata-rata. Disebutnya kalau sekarang tuh DI ya, disabilitas intelektual. Jadi mereka tuh karena memang IQ-nya di bawah rata-rata, jadi ada hal-hal atau informasi atau bahasa yang memang mereka tuh sulit untuk memprosesnya gitu, sehingga mereka mengalami keterlambatan bicara atau speech delay. Nah, itu speech delay, gejala dan penyebabnya. Lanjut, kita bahas tentang speech disorder. Nah, ini kalau speech disorder, gejala speech disorder pada anak sangat bervariasi, tergantung penyebab dan tingkat keparahannya. Anak dapat mengalami beberapa kelainan bicara dengan gejala berbeda. Jadi anak dengan yang satu atau lebih gangguan bicara mungkin mengalami gejala berikut. Ini beberapa gejalanya nih. Suara berulang yang paling sering terlihat pada orang gagap. Jadi kalau misalnya saya bedakan gitu ya, speech delay dan speech disorder. Kalau speech delay itu gejala dari satu diagnosa gangguan tumbuh kembang. Tapi kalau speech disorder itu ya memang udah gangguan bicara. Nih kayak kita lihat beberapa contohnya di penyebabnya gitu ya. Saya lanjut dulu jelaskan yang gejalanya nih. Tadi suara berulang ya, yang paling sering terlihat pada orang gagap. Jadi orang gagap tuh atau gangguan gagap itu udah termasuk ke gangguan bicara. Yang kedua, menambahkan suara dan kata-kata ekstra. Yang ketiga, kata-kata memanjang. Pernah lihat nggak orang-orang gagap nih? Ini rata-rata ciri-ciri di gagap ya. Yang keempat, membuat gerakan tersentak-sentak saat berbicara. Biasanya melibatkan kepala. Kalau bisa digagap khas banget ya. Jadi saking sulitnya dia mengeluarkan satu kata, atau enggak ketemu sama konsonan tertentu tuh, sampai gitu. Eh, sampai kayak gitu. Jadi sampai melibatkan kepala. Kemudian berkedip beberapa kali saat berbicara. Nah, kalau itu gagapnya udah parah banget biasanya kalau sampai ada, sampai kayak gitu. Terus frustasi ketika mencoba berkomunikasi. Jadi sulit untuk membuka obrolan gitu ya. Selanjutnya sering terdapat jeda saat berbicara. Kemudian suara mendistorsi saat berbicara. Jadi pabelit gitu ya ngobrolnya tuh. Dan yang terakhir suara serak. Ini salah satu speech disorder yang paling umum dialami anak adalah gagap. Nah, sebetulnya gagap pada anak-anak juga belum tentu akan menetap. Karena memang biasanya pada usia 2-3 tahun itu ada namanya gagap primer. Jadi umum. Anak-anak di usia ini tuh kalau terlihat gagap. Karena di situ tuh ada ledakan kosakata atau misalnya tuh bahasanya tuh lagi banyak-banyaknya. Tapi buat ngungkapin tuh, misalnya secara otot dia belum semampu itu gitu. Jadinya akhirnya terlihat kayak gagap kalau misalnya ngobrol tuh. Wah, tadi dia tuh udah mau nyeritain banyak, tapinya tuh masih belum siap secara otot karena memang masih dalam masa perkembangan. Jadi terlihat seperti gagap, tapi itu masih dimaklumi. Cuman kalau misalnya udah lewat 5 tahun, masih seperti itu, nah itu bisa dikonsultasikan karena barangkali bisa jadi itulah gagap yang masuknya udah sekunder, udah menetap. Nah, bentuk speech disorder termasuk yang pertama tuh apraksia. Apraksia ini gangguan motorik bicara karena kerusakan pada bagian otak yang berhubungan dengan berbicara. Yang kedua, dysarthria. Dysarthria ini gangguan motorik bicara yang mana otot-otot mulut, wajah, atau sistem pernapasan lemah atau sulit bergerak. Jadi kalau apraksia ini rusaknya di otak, kalau dysarthria ini di ototnya. Apraksia ini biasanya unik gitu. Jadi kalau semakin dia ditekan, semakin dia diinstruksikan, tuh semakin sulit dia bicara. Tapi kalau spontan dia bisa ngomong. Jadi harus spontan bicaranya tuh. Spontan dia ngomong buku, ih pesawat bisa. Tapi kalau misalnya ditanya, ini apa dek? Kita kasih gambar pesawat. Ini apa dek? Diem gitu. Apraksia tuh hasil seperti itu. Jadi semakin dia ditekan, semakin dia kita kasih instruksi, semakin pusing, semakin bingung gitu. Dia nggak bisa jawab. Tapi kalau spontan dia tuh bisa ngobrol gitu. Ih gelas gitu. Ih gelas buat minum dia bisa ngobrol gitu. Cuman nggak bisa di bawah tekanan kayaknya apraksia nih.
Nah, kalau dysarthria, ini gangguan motorik bicara juga, tapi yang rusaknya tuh ototnya. Jadi otot-otot mulut, wajah, atau sistem pernapasan lemah. Dysarthria ini biasanya kalau di anak-anak pada anak cerebral palsy. Cerebral palsy juga sebetulnya rusaknya di otak gitu ya, otak yang apa lumpuh kan cerebral palsy. Tapi efeknya ke otot-ototnya juga jadi rusak semua. Jadi misalnya dia nggak bisa kontrol gerak mulutnya, nggak bisa kontrol lidahnya. Bahkan beberapa anak tuh mungkin bisa ngeces terus gitu ya. Dia nggak ngeh gitu, encesnya tuh keluar. Makan juga masih sulit untuk naik tekstur. Ini yang dysarthria. Jadi kalau speech disorder tuh yang memang dia udah gangguan gitu, memang gangguan bicara pure. Gangguannya biasanya di area motorik bicaranya. Kalau speech delay, itu bisa jadi nggak cuma speech-nya doang yang terganggu. Bisa tadi karena kalau misalnya pendengaran berarti telinganya. Kalau telinganya udah diperiksakan, terus misalnya pakai alat, ya mungkin bisa dilatih bicaranya. Kalau misalnya bagus dan nggak terlalu parah desibel kerusakannya, bisa jadi mendengar seperti pada umumnya, kemudian bicara juga mengikuti dan si delay-nya tuh jadi ngikutin gitu, ngikutin ke usia perkembangannya dia. Itu jadi perbedaan antara delay dan disorder ya. Nah, tapi kalau misalnya delay-nya, misalnya nih, kadang kalau misalnya di anak-anak autis ya, anak-anak autis tuh kadang nggak bisa terdeteksi dari awal. Jadi suka ini anak tuh autis nggak ya gitu, masih belum kelihatan kalau awal-awal. Usia 2 tahun, 3 tahun dia datang terapi masih ya udah speech delay dulu. Tapi speech delay itu bukan diagnosa tetapnya dia gitu. Kita pokoknya kalau misalnya ada dokter atau mungkin terapis yang mendiagnosa speech delay, berarti ada kemungkinan gitu. Ini kemungkinannya gimana ya? Apa hanya betul delay, dia akan bisa mengejar teman-temannya yang sesuai usianya atau bisa jadi ketika usianya semakin naik, dia sampai 5-6 tahun ternyata masih tetap delay, nggak bisa ngejar gitu ya, nggak bisa ngejar perkembangan bahasa bicaranya. Bisa jadi itu udah masuk disorder gitu. Udah ada gangguan berarti kalau misalnya udah lewat 5-6 tahun. Gangguannya entah mungkin tadi kayak autis atau mungkin gangguan perilaku karena ADHD gitu misalnya, ya, karena hiperaktif. Bisa jadi dibarengin sama gangguan tumbuh kembang yang lain. Gitu. Lanjut lagi teh. Nah, ini nih bagian yang pentingnya juga. Jadi kalau kita fokus ke masalah tuh nggak akan punya solusi, nggak punya solusi. Jadi kalau kita fokus hanya, anak aku tuh begini, jadi harus gimana? Nah ini yang harus dilakukan sama orang tua. Jadi ketika kita tahu ada sesuatu dengan anak-anak kita atau dengan anak didik kita, cari tahu bagaimana semaksimal mungkin kita bisa mendorong dia keluar dari masalah itu. Stimulasi, memberikan dorongan atau rangsangan. Seperti apa gitu yang harus kita lakukan? Kan stimulasi itu dorongan atau rangsangan ya. Tapi kayak gimana Bu gitu dorongannya atau rangsangannya kayaknya udah deh diajak ngobrol, kayaknya udah deh dikenalin banyak hal misalnya gitu. Coba slide berikutnya. Nah, kita melakukan stimulasi itu nggak cukup hanya ngajak ngobrol aja gitu. Tapi harus memperhatikan hal-hal berikut ini ketika kita akan melakukan stimulasi pada anak. Yang pertama tuh kita mulai dari sini, stimulasi bertahap sesuai umur. Nah, jadi kita harus punya panduannya. Ada panduannya mungkin bisa dari apa ya? Milestone ya, milestone-nya. Boleh kalau di sini saya contohkan panduan seperti SDIDTK. Jadi di situ ada panduan lengkapnya usia anak. Misalnya 3-6 bulan itu harus bisa apa. Jadi kita stimulasinya jelas. Misalnya usia 3-6 bulan tuh harus udah mulai babbling nih kalau anak-anak gitu ya, bayi. Terus juga dia selalu merespon kalau misalnya ada suara keras atau kita panggil. Jadi jelas kita memberikan stimulasinya tuh karena memang ada panduannya. Terus gimana Bu cari panduannya? Cari di HP itu ya. Di Google, boleh dibuka Google-nya. Coba cari milestone perkembangan anak usia berapa. Misalnya anak kita sekarang 1 tahun. Milestone perkembangan anak usia 1 tahun. Eh, apa ya? Sebetulnya ini keresahan saya juga ya. Keresahan saya karena melihat kasus speech delay ini semakin tinggi, eh,
atau mungkin bisa jadi ke depannya teteh-teteh dari bidan prener ini memfasilitasi, karena kan biasanya kalau di posyandu tuh suka ada ibu bidan ya. Kalau misalnya tumbuhnya gitu ya kan, berat badan, tinggi badan tuh selalu diukur tiap bulan. Tapi kayaknya kalau di tempat posyandu saya sendiri tuh untuk aspek perkembangan ya udah diserahkan masing-masing ke orang tua. Jadi posyandu tuh nggak melayani untuk itu. Eh Ya, cuman kadang kan orang tua tuh nggak begitu ngeh sama aspek perkembangan tadi. Kalau misalnya memang saat ini kondisinya di posyandu belum bisa memfasilitasi, atau misalnya kita ke fasilitas kesehatan terdekat juga belum bisa memfasilitasi untuk apa asesmen tadi ya, asesmen perkembangan, ya mau nggak mau kita gitu sebagai orang tua atau mungkin guru di sekolah tuh yang memfasilitasi itu gitu, memfasilitasi untuk cek perkembangan anak, apakah sudah sesuai dengan usianya gitu. Jadi stimulasi itu harus bertahap sesuai umur. Misal anak baru usia 1,5 tahun udah mulai distimulasi untuk latihan menulis dengan pensil, itu kan luar biasa ya. Jadi loncatnya jauh gitu. Padahal kan ada pra menulis. Kalaupun misalnya mau targetnya itu adalah menulis, nantinya ya di 1,5 tahun nggak langsung kita kasih pensil untuk langsung nulis gitu ya, dipegangin gitu, dibantuin. Wah, enggak, itu terlalu dini. Jadi stimulasi bertahap sesuai umur. Yang kedua, caranya harus penuh kasih sayang, karena yang disampaikan oleh hati akan sampai ke hati gitu ya. Ke anak-anak juga sama. Kalau misalnya kitanya dengan penuh kasih sayang, ya insya Allah anak juga menerimanya baik gitu, masya Allah gitu ya. Pas ketika lagi dilatih atau lagi diajak berinteraksi tuh, dianya nyambung, karena kita apa kontak mata kita ada ke dia, kita setara sama dia. Nggak misalnya kita mau stimulasi, tapi kitanya pegang HP, anaknya dikasih mainan apa, gimana gimana deh, tapi HP-nya nggak lepas gitu ya. Itu kan kayak apa ya? Anak juga nggak merasa ibunya hadir gitu, karena hanya fisiknya aja, fisik ibunya yang hadir di situ, tapi jiwanya di Instagram gitu. Kemudian lanjut itu waktu. Nah, waktunya kita harus perhatikan. Ketika kita akan melakukan stimulasi ke anak, itu diupayakan tidak waktu lapar dan tidak waktu ngantuk. Jadi jangan mengajak belajar gitu ya. Dia belajar, Dek, main. Main yang tujuannya belajar ya. Itu di waktu-waktu yang memang dia tuh nggak nyaman gitu ya. Aku lagi lapar, malah diajak main. Wah, nggak tantrum. Atau misalnya waktu-waktu jam tidur siang, diajak belajar ya nangis juga gitu. Jadi perhatikan waktunya. Kapan anak ini on? Oh, pagi nih jam 7 sampai jam 8 tuh on. Sejam juga cukup sehari, asal waktunya tuh berkualitas gitu. Anaknya siap, kitanya siap, medianya siap. Insya Allah, jos. Lanjut, ini yang terakhir tuh aspek perkembangan harus tercakup. Jadi jangan mentang-mentang hari ini kita hanya bahas tentang bahasa dan bicara nih ya. Yang lainnya jadi terabaikan gitu ya. Motoriknya mah dan nanti juga jalan sendiri gitu. Terus aspek sosialisasinya nanti juga lah di sekolah misalnya kayak gitu. Tapi kita harus kenalkan juga dari dini gitu, meskipun nanti anak sekolah bersosialisasi, sesekali kita pertemukan dia ke lingkungan sosial gitu. Jadi aspek perkembangannya harus tercakup semuanya, tidak fokus ke satu aspek saja ketika menstimulasi anak. Karena kalau misalnya menuju, kalau kita kalau apa piramida belajar ya, kalau nggak salah di piramida belajar tuh semua aspek itu penting. Jadi nggak cuman yang penting anak bisa ngomong, udah nanti pasti dia bisa sosialisasi dan lain-lain. Kalau misalnya dia bisa ngomong tapi motoriknya jelek juga, wah, itu mempengaruhi gitu ya, atau sensoriknya jelek juga mempengaruhi. Jadi harus semua aspeknya tercakup untuk distimulasi secara keseluruhan. Lanjut ya. Nah, tadi kan ada aspek-aspek yang harus distimulasi itu apa aja, terus caranya gimana. Nah, sekarang kita fokus lagi ke kemampuan berbahasa. Kenapa kemampuan berbahasa itu menjadi penting? Karena kemampuan berbahasa ini tuh merupakan indikator seluruh perkembangan anak. Nah, karena kemampuan berbahasa sensitif terhadap keterlambatan atau kerusakan pada sistem lainnya. Karena ketika berbahasa, itu melibatkan kemampuan kognitif,
sensori motor, psikologis, emosi dari lingkungan sekitar anak. Jadi kemampuan berbahasa ini penting karena kita bisa, orang bisa tahu apa keinginan kita ketika kita berbahasa gitu ya, mengungkapkan. Kalau kitanya nggak bisa ngungkapin, lingkungan kita juga jadi bingung kan. Dan biasanya orang tua tuh jadi lebih baru ngeh gitu ya anaknya kayaknya ada sesuatu tuh karena dia belum bisa ngomong. Karena dia kok belum ngomong aja, kok delay gitu. Baru diajak ke tempat terapi misalnya atau enggak ke tumbuh kembang anak, ke dokter tumbuh kembang. Padahal bisa jadi masalahnya tuh masalah intinya bukan di situ. Masalah intinya tuh misalnya bukan di bahasanya, tapi misalnya memang dari awal dia sensoriknya jelek. Jadi sensoriknya tidak berkembang secara maksimal, tidak terstimulasi dengan maksimal, sehingga karena itu tidak terstimulasi, karena orang tua tidak tahu gitu. Jadi terus masalahnya itu bertambah, semakin dia bertambah usia setahun, 2 tahun, udah waktunya bicara, jadi nggak keluar gitu bicaranya karena sensoriknya jelek gitu. Gitu. Seorang anak tidak akan mampu berbicara tanpa bantuan dari lingkungannya. Ah, betul ya? Karena nggak ada bayi yang ujug-ujug apa dilahirkan ke dunia, wah, mama online, yang nggak ada kan? Semuanya butuh bantuan dari lingkungannya. Mereka harus mendengar pembicaraan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari maupun pengetahuan tentang dunia. Mereka harus belajar mengekspresikan dirinya, membagi pengalamannya dengan orang lain, dan mengemukakan keinginannya. Jadi anak itu kalau diibaratkan kertas, mungkin kertas putih ya. Jadi dia akan mampu mengisi dirinya tuh kalau misalnya diisi. Kalau misalnya nggak diisi, ya gimana dia akan terwarnai gitu ya. Warna itu tuh gimana dia akan belajar. Kalau misalnya tidak ada contoh. Jadi orang tuanya sibuk masing-masing. Ya wajar ketika orang tuanya sibuk masing-masing, anaknya tidak mendapatkan stimulasi dengan baik, dia mengalami keterlambatan itu sudah sangat jelas apa penyebabnya gitu. Oh, berarti ya kurang stimulasi. Gitu. Lanjut lagi. Nah, stimulasi bahasa bicara pada anak. Nah, ini beberapa stimulasi yang bisa dilakukan ya sama ibu-ibu atau ibu guru atau bapak-bapak di rumah nih. Yang pertama, lakukan stimulasi lebih intens dengan memperbanyak komunikasi. Misalnya, dengan rajin mengajak anak berbicara setiap hari atau mendengarkan cerita anak di malam hari. Jadi sering diajak ngobrol gitu ya. Bahkan mungkin di usia-usia yang anak tuh belum ngobrol gitu ya, belum ngomong. Biar biar maksimal gitu. Jadi pas ketika anak ngobrol tuh udah terbiasa gitu diajak komunikasi dari bayi. Misalnya di usia-usia awal anak gitu ya, usia belum dia bicara 1 tahun ke bawah tuh, ketika rutinitas ganti popok tuh sambil kita ngobrol gitu ya. Ih, Ade mau ganti popok ya karena Ade pipis, ini udah penuh. Itu kita komunikasikan, kita ngobrol. Meskipun mungkin anak ngeresponnya hanya, gitu ya. Atau nggak, bu. Nggak apa-apa, itu kayak pondasinya gitu. Jadi kita bangun terbiasa, agar anak tuh terbiasa, oh kita ngajak ngobrol dan ketika kita ngobrol terus direspon. Begitupun sebaliknya, ketika anak lagi misalnya ngapain, dia ngoceh-ngoceh, kita respon. Jadi anak belajar bahwa merespon orang itu penting. Gitu. Kemudian yang kedua, ajak bermain balita bersama. Bukan menemani bermain, tetapi kita juga ikut aktif bermain. Salah satu permainan yang dianjurkan adalah role play. Nah, bisa role play, main masak-masakan, atau misalnya main dokter-dokteran, boleh ya. Main apa lagi? Main dino-dinoan. Kalau anak saya kebetulan dia suka dino, suka mobil gitu ya. Jadi kita bisa ikut terlibat di situ gitu. Kita sambil kenalkan apa yang dia suka, terus kita juga ikut terlibat. Hari ini Bunda jadi dino ini. Wow, kita main kejar-kejaran. Itu jadi dia suka gitu bermain. Di mana di situ juga sebetulnya kita sedang menyisipkan bahasa ke dia gitu ya. Dan kognitif juga. Lalu yang ketiga, kurangi pemberian gadget atau waktu bermain gadget. Jadi anak di bawah usia 5 tahun ini sebaiknya tidak dibiarkan bermain gadget. Apalagi sendirian, tidak diawasi, tanpa dibatasi waktu. Nah, itu plus-plus-plusnya. Jadi kalaupun mau kasih gadget sama anak di bawah usia 5 tahun, itu harus ada aturan waktu. Nah, harus ada aturan waktu dan harus ada pengawasan dari orang tua.
Ya, jadi jangan sampai dibiarkan sendiri. Karena kalau misalnya dibiarkan sendiri, anak pasti anteng sama gadget. Mana kan gadget tuh setiap kita slide mungkin ya, ganti lagi, slide, ganti lagi. Responnya cepat banget gitu gadget tuh ya. Tanpa dia harus merespon, dia cuma tinggal gini-gini doang. Jadi pasif anaknya. Yang keempat, batasi waktu nonton TV. Maksimal 1 jam sehari. TV juga sebetulnya masuk di gadget ya. Tapi mungkin kalau misalnya memang mau diberikan nonton TV, tetap harus dibatasi maksimal 1 jam setiap hari. Dan yang terakhir, buat jadwal membacakan buku untuk anak, misalnya setiap malam sebelum tidur. Ini aktivitas baca buku ini jadi salah satu yang memudahkan sebetulnya ya. Ini salah satu penelitian yang saya lakukan sendiri. Jadi membacakan buku ke anak atau read aloud ini memancing bahasa gitu, memancing obrolan juga. Kadang kita kalau misalnya mau ngobrol sama anak tuh suka bingung ya mau bahas apa, misalnya pulang kerja terus ketemu sama anak mau ngomongin apa, bingung gitu ya. Atau enggak cuma nanya, "Adik ngapain?" Ya udah, obrolan itu hanya sebatas di situ-situ doang. Tapi kalau dari buku, kita jadi punya obrolan-obrolan lain. Misalnya hari ini kita baca buku tentang kendaraan berat. Jadi kita bisa membicarakan si kendaraan berat tadi tuh ada apa aja ya deh, warnanya tuh apa aja, jadi lebih banyak dan lebih luas. Jadi satu stimulus gitu lewat buku ini tuh. Jadi kalau misalnya mau dibikin jadwal rutin membaca buku itu sangat boleh. Bu, karena saya mah kalau misalnya dibacain buku tuh malah disobek, karena memang dia belum mengerti fungsi buku itu untuk dibaca. Mungkin belum sering dikenalkan. Jadi beberapa pasien saya di sini, awal saya menyarankan untuk coba seringin baca buku, responnya juga ada yang begitu. Disobek lah, nggak tertarik lah, tapi terus-terusan. Jadi pendekatannya tuh nggak langsung ke buku, mungkin dari flashcard dulu, terus bukunya yang tebal, yang menarik, gambarnya yang apa kontras gitu ya, bisa dibuka tutup. Anak tuh jadi tertarik dan tahu gitu ketika udah paham bahwa buku itu untuk dibaca, dia bisa anteng juga. Jadi semua tuh butuh pembiasaan. Dan pembiasaan tuh nggak cukup sekali dua kali. Kalau sekali dua kali ibunya udah nyerah, ya gimana gitu ya, karena kan anak juga butuh proses untuk betul-betul memahami, oh bahwa ini tuh untuk dibaca, oh di dalam sini tuh ada cerita ya. Dia juga akan belajar untuk berbahasa dari situ. Begitu. Jadi ini berapa stimulasi yang bisa dilakukan di rumah ya terkait dengan bahasa bicara. Selanjutnya, nah ini hal penting yang menunjang kemampuan bahasa bicara. Kalau tadi tuh beberapa tips mungkin yang bisa dilakukan di rumah. Nah, ini dua hal yang penting untuk menunjang kemampuan bicara, nah, bahasa dan bicara. Yang pertama tuh perbendaharaan kosakata anak. Jadi kalau misalnya anak gak punya kosakata apapun, ditanya ini apa, dia nggak jawab. Terus ditanya misalnya, oh kalau misalnya ditanya ini apa tuh kan udah harus dia menjawab ya. Mungkin agak susah. Coba kita ceknya dari menunjuk dulu. Jadi salah satu indikator anak paham itu kalau anak bisa menunjuk. Jadi mungkin kalau kita mau ngecek nih anak kita tuh sebenarnya paham gak sih gitu ya? Kok belum ngomong-ngomong? Misalnya kita kayak kasih dua benda gitu ya. Ini mobil, yang ini motor misalnya. Dek, kalau mobil yang mana ya? Kalau anak nunjuk yang ini gitu. Oh, berarti sebetulnya dia paham. Tapi mungkin bisa jadi secara kosakata dia banyak, tapi mungkin bisa jadi oral motornya. Jadi oral motor tuh otot-otot bicaranya gitu ya, oral motor anak tuh yang misalnya belum matang. Tapi biasanya kalau misalnya anak-anak yang nggak pilih-pilih tekstur makan, tuh dengan sendirinya oral motor nih terstimulasi gitu. Kalau misalnya makan yang nggak pilih-pilih ya, karena kan kita makan banyak hal. Kayak dari mulai tekstur yang lembek, yang keras, yang apalagi crunchy, itu tuh melatih oral motor secara tidak langsung. Karena kalau kita makan kan ngunyah, tuh ada gerakan lidah bolak-balikin makanan ke gigi kanan, gigi kiri sampai menelan tuh kan lidah juga lep gitu ya. Penutupan bibir biar makanannya nggak keluar. Jadi kalau misalnya anak-anak yang makannya bagus, yang makannya nggak pilih-pilih tekstur, tuh biasanya dengan sendirinya oral motornya akan terstimulasi dengan baik. Tapi kalau misalnya anak-anaknya pilih-pilih, anak saya tuh cuma makan sama telur aja. Gimana dong, Bu?
Mungkin bisa coba lakukan beberapa latihan oral motor yang bisa di-search di YouTube atau misalnya di internet gitu ya. Beberapa latihan oral motor. Tapi ini tuh dengan catatan anak yang memang ada gangguan di otot ya. Jadi gimana kita tahu anak kita gangguan atau enggak di ototnya tuh memang harus konsultasi dulu. Kalau berdasarkan hasil konsultasi, oh ini mah kayaknya ototnya yang belum siap, ototnya yang belum maksimal. Nah, barulah kita di rumah boleh lakukan latihan ini. Karena kalau misalnya kita mendiagnosa sendiri, "Oh, kayaknya ini mah dari ototnya gitu ya. Padahal kita belum konsultasi ke ahli, bisa jadi hiperstimulasi. Padahal awalnya baik-baik saja gitu, tapi jadi hiperstimulasi. Gitu. Jadi kosakata anak itu penting. Jadi kita kenalkan sebanyak mungkin kosakata. Nah, ini lakukan stimulasi before age 5. Jadi sebelum 5 tahun. Kenapa Bu harus sebelum 5 tahun? Kalau misalnya udah 6 tahun gimana? Gak apa-apa. Nah, tapi kita lihat nih berdasarkan penelitian di Harvard Center for the Developing Child, itu 90% otak anak berkembang sebelum usia 5 tahun. Jadi setelah usia 5 tahun, hanya 10% saja perkembangannya tuh. Mungkin kalau kita sering dengar masa golden age ya. Nah ini, usia-usia ini sebelum 5 tahun ini tuh sangat emas. Jadi kalau misalnya kita melihat ada keterlambatan di anak-anak kita usia 2-3 tahun tuh jangan ditunggu setahun kemudian baru dikonsultasikan. Karena waktu untuk perbaikannya tuh jadi lebih lama gitu bisa jadi. Karena kan ngejarnya jadi jauh ya. Misalnya dia 2 tahun udah kelihatan ada masalah, ada gangguan. Ah, nunggulah setahun lagi, 3 tahun nunggulah setahun lagi, 4 tahun baru dibawa. Jadinya dia punya tugas 2 tahun perkembangannya dia yang telat. Jadi ngejarnya agak lumayan lama. Nah, tapi kalau misalnya segera dikonsultasikan di usia lebih awal tuh lebih baik gitu. Karena perkembangan otak anak tuh lagi bagus-bagusnya di usia sebelum 5 tahun. Jadi bunda-bunda, ayah-ayah juga di sini di rumah boleh lakukan stimulasi itu sebelum usia itu gitu. Karena itu usia yang sangat baik. Gak lama ya, usia sampai 5 tahun dari anak lahir sampai 5 tahun cuma 5 tahun gitu dari anak dari dari hidup anak gitu ya. Ini di awal-awal kehidupan anak. Ya, ayolah kita berperan gitu ya, semangat. Karena setelahnya mah ketika kita sudah mempersiapkan dengan baik di 5 tahun pertama ini, sisanya anak tuh sudah mandiri gitu. Gak akan nempel-nempel lagi ngeriuhan kita teh enggak gitu ya. Jadi dinikmati saja momen-momennya, masa-masa itu. Lanjut lagi. Nah, ini uh, human brain development. Jadi perkembangan otak manusia. Jadi kalau misalnya ada yang ah gak apa-apa lah anak mah gak usah banyak diajarin dan nanti juga pas sekolah diajarin. Anak sekolah itu rata-rata berapa tahun? 5-6 tahun ya? 5-6 tahun baru masuk sekolah. Nanti di sekolah juga diajarin lah, biarin di rumah mah gitu ya. Gak usah terlalu banyak belajar. Belajarnya ini maksudnya kalau anak-anak juga kan bukan belajar yang ngitung nulis ya. Gak usah terlalu dikekang misalnya teh. Padahal kalau kita lihat nih ya, perkembangan otak manusia, nih language-nya nih, bahasa bicaranya itu pesat-pesatnya, anak tuh lagi pesat-pesatnya di usia 8-9 bulan sebelum usia 1 tahun ternyata. Padahal boomnya anak bisa berkata satu kata yang terarah itu di usia 12 bulan ya, 12-13 bulan. Tapi ternyata puncak dari perkembangan bahasa itu terjadi sebelum usia 1 tahun. Jadi dimaksimalkan sebelum 1 tahun juga harus sering diajak interaksi, harus sering diajak ngobrol. Biar maksimal. Jadi pas ketika waktunya dia berkembang tuh, dia sudah punya bahannya. Ini kalau misalnya pas dia baru 1 tahun kita ajarin buat bicara, dia masih kosong gitu sebelumnya. Ya wajar dia mengalami keterlambatan. Gitu. Oke, lanjut. Nah, ini piramida komunikasi. Jadi sampai anak bisa speech sound gitu ya, sampai dia bisa ngomong use of language menggunakan bahasa yang dia punya tuh awalnya dari melakukan interaksi dulu. Kayak tadi ya dibilang anak tuh nggak bisa gitu ngomong dengan sendirinya, mampu bicara dengan sendirinya. Harus
ada pengaruh dari lingkungan sekitarnya. Mungkin lingkungan terdekatnya itu ibu ya, ibu atau ayahnya. Jadi ada interaksi di sini dari orang tua. Orang tuanya ngajarin, orang tuanya ngajak ngobrol. Interaksinya lewat apa? Bisa lewat bermain. Main. Karena dari situ cara anak belajar itu lewat bermain. Makanya tadi saya kasih tips, coba lakukan role play gitu ya. Coba main peran sama anak. Jadi lebih mudah gitu masuknya. Misalnya kita berinteraksi. Adek, ini ibu bawa mobil loh. Mobilnya warna apa ya? Kalau dia nggak jawab, oh berarti bisa jadi dia belum tahu nih warna. Di situ kita masuk, oh kasih tahu warna. Ini mobilnya warna biru. Mobil itu rodanya ada 4. Ada banyak yang bisa kita ceritakan dari interaksi bermain. Nah, ketika bermain dan berinteraksi ini, anak akan memperhatikan dan mendengarkan. Dia akan melihat. Oh, ibu teh bawa mobil. Mobilnya warna biru. Terus mobilnya tuh ada rodanya 4. Nah, di situ dia mungkin hanya melihat, mendengarkan, dan dia memahami bahasa. Jadi mengolah. Bisa jadi langsung meniru, atau bisa jadi dia hanya diam aja gitu. Diam melihat, mendengar, terus memahami. Oh, bahasa. Oh, gitu ya. Itu kan namanya mobil. Nah, sampai akhirnya ketika kita mulai sering mengenalkan ini tuh warna biru, ini tuh namanya mobil, dia akan menggunakan bahasa yang udah kita kasih gitu ya. Misalnya pas ketika dia lagi main, Bu, mobil biru. Nah, itu tuh muncul karena sebelumnya kita udah pernah kasih gitu. Jadi, so saya rasa nggak ada sih ya anak yang ujug-ujug dia bisa, dia juga nggak saya ajarin warna tiba-tiba bisa. Padahal mungkin bisa jadi anak belajar, tapi dari gadget misalnya yang dikasih sama orang tuanya, nah, orang tuanya nggak tahu aja nih anaknya nontonin konten tentang warna, tapi kontennya bahasa Inggris, jadi misalnya apa bisa mengucapkan warnanya tuh dengan bahasa Inggris misal gitu ya. Begitu. Jadi semua tuh ada tahapannya. Jadi berinteraksi dulu lewat bermain. Dari situ anak mulai melihat, mendengar, memahami bahasa yang digunakan orang tuanya, sampai akhirnya dia boom, menggunakan bahasa tersebut. Gitu. Lanjut lagi. Udah sampai penutupan. Gitu, kurang lebih ya. Jadi sepentingnya stimulasi bahasa bicara pada anak usia dini. Karena mungkin catatan pertamanya tadi adalah otak atau perkembangan otak anak ini lagi bagus-bagusnya, lagi moncer-moncernya atau disebut golden period ini di bawah 5 tahun. Karena setelah 5 tahun perkembangan otak anak ini hanya 10%. Jadi sayang kalau kita nunggu untuk menstimulasi anak tuh nanti pas ketika udah usia sekolah. Mending dari sekarang. Terus kalau misalnya apa sih mau menstimulasi harus kayak gimana? Tadi ada cara-caranya gitu ya, ada caranya yang harus sesuai dengan panduan, terus caranya dengan penuh kasih sayang, terus gak hanya memperhatikan satu aspek saja. Kemudian juga tadi kita bahas tentang perbedaan speech delay dan speech disorder. Jadi pas ketika kita melihat anak kita delay, tapi kok kayaknya nggak gangguan pendengaran deh. Soalnya kalau misalnya didengerin suara keras tuh dia masih merespon. Coba langsung periksakan karena tidak ada salahnya berkonsultasi. Justru kita menjadi tahu gitu bagaimana kondisi anak kita sebetulnya. Ketika kita udah tahu kondisinya, kita bisa melakukan step berikutnya apa nih yang harus dilakukan di rumah gitu. Jadi jangan apa ya, monyet ngagugulung kalapa kalau bahasa Sundanya mah ya. Udah tahu ada masalah nih di anaknya terus nanti juga lah bisa, nanti juga lah bisa. Jangan gitu ya. Karena kan sekarang sudah ada nih tempat-tempatnya gitu ya, orang-orang yang memang bisa membantu masalah kita gitu. Terakhir saya tutup dengan quotes, "The day you plant the seed is not the day you eat the fruit." Jadi hari di mana kita menanam benih itu bukan hari di mana kita akan memakan buahnya. Sama seperti menstimulasi anak gitu ya. Mungkin butuh proses yang panjang sampai dia bisa ngomong yang apa berkalimat-kalimat bercerita yang panjang. Tapi kalau kita nyaleukeun gitu kitanya rajin menyiram si benih itu, insya Allah gitu suatu hari akan berbuah. Jadi jangan pernah apa? Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah dengan ikhtiar yang kita lakukan gitu ya. Selama kita sudah melakukan yang terbaik, ya sudah gitu ya, tawakal. Sisanya ya Allah yang menentukan gitu ya. Jangan sampai belum apa-apa
udahlah gimana Allah weh. Tapi nggak ada ikhtiarnya. Ya, ikhtiarnya kita menanam benih ini di 5 tahun pertama kita stimulasi dengan hal-hal yang baik, sisanya wallahu alam gitu ya kita serahkan pada Allah. Karena kan anak kita juga milik Allah. Dan satu ayat yang akan saya bacakan dari surat An-Nisa ayat 9, di situ itu menceritakan tentang eh, dan hendaklah takut kepada Allah orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Jadi dianya aja sendiri tuh takut gitu meninggalkan anak keturunannya, gimana ya gimana orang lain mau ngurusin anaknya gitu. Jadi begitu jangan sampai kita meninggalkan anak keturunan yang lemah gitu. Jadi semaksimal mungkin, yuk Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, Akang Teteh, kita persiapkan sebaik-baiknya untuk masa depan anak-anak kita. Begitu, terima kasih Teteh. Dikembalikan ke moderator ya, kata Indira. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Ibu Sri. Sangat menarik dan menambah pengetahuan serta bermanfaat buat anak-anak kita ya, Ibu dan Bapak. Mungkin sebelum lanjut ke sesi tanya jawab, mungkin kepada para Bapak Ibu atau peserta, mungkin silakan mengisi link presensi yang ada di kolom chat Zoom sebagai salah satu syarat pendapat e-sertifikat. Lalu ada juga nih info yang saya dapatkan tadi dari panitia buat para Bapak Ibu yang ingin dapat PDF materi dan door prize yang kece, gampang banget gitu. Cukup update story Instagram dengan foto atau video seru saat acara ini dan tulis pesan serta kesan unik. Jangan lupa tag akun Bidanpreneur Indonesia, Klinik Kusahati, dan tag juga akun IG Bu Sri. Nanti pesan dan kesan paling menarik tentang webinar ini berhak mendapat door prize dan PDF materi. Mungkin sekian, terima kasih. Kita lanjutkan ke sesi tanya jawab. Udah ada yang nanya ini Bu di kolom chat. Oh iya. Oke, baik, saya bacakan. Yang pertama dari Ibu Fitri Dwi Septiani. Pertanyaannya, apakah ada sekolah yang menerima anak speed delay? Apakah anak speed delay bisa masuk sekolah reguler? Mungkin langsung dijawab atau dibacakan yang lainnya dulu, Bu? Boleh langsung dijawab aja atau gimana? Langsung Boleh, jawab Bu, aja ya. langsung dijawab aja. Satu-satu ya. Oke. Ya, satu-satu. Ya, terima kasih Ibu Fitri. Di sini bertanya tentang apakah ada sekolah yang menerima anak speech delay. Apakah anak speech delay bisa masuk sekolah reguler? Eh, ada nggak sih sekolah yang bisa menerima anak speech delay? Ada gitu ya. Beberapa sekolah yang memang khusus, seperti sekolah inklusi, itu mereka masih bisa menerima tergantung seberapa parah. Atau misalnya speech delay sekarang usia berapa tahun. Ini kan harus ditanyakan ya, kalau misalnya dia tuh speech delay tapi masih usia TK kok Bu, setahu saya memang kalau misalnya di TK itu kan belum ada tuntutan akademik yang banyak gitu ya. Jadi TK tuh biasanya pasti menerima anak dengan berbagai macam keluhan gitu. Karena memang di situ sifatnya masih bermain. Jadi kalau masih usia TK tuh biasanya masih bisa-bisa aja sih sekolah pada umumnya juga sekolah reguler itu TK reguler menerima anak dengan speech delay. Tapi kalau misalnya speech delay-nya ini udah usia SD, nah tadi saya bilang, kalau misalnya udah usia 5 sampai 6 tahun, ini jangan-jangan udah bukan delay lagi. Jangan-jangan memang ada disorder di tumbuh kembangnya. Yang pertama mungkin yang bisa dilakukan sama Bapak Ibu sebelum memasukkan anak ke sekolah gitu ya, sekolah SD terutama, bisa cek dulu ke psikolog. Apakah memang anak ini hanya betul-betul delay, karena udah usia 6 tahun, misalnya 6-7 tahun kan biasanya kalau masuk SD, atau memang ada gangguan perkembangan yang lain. Kalau misalnya ternyata ada gangguan perkembangan yang lain, itu bisa jadi catatan untuk sekolahnya. Kalau untuk di sekolah reguler, saya kurang tahu ya. Tapi kalau saya dengar aturan tuh, sekarang tuh kayak ada satu anak-anak berkebutuhan khusus yang bisa masuk di sekolah reguler dengan catatan dan atau bahkan guru pendamping khusus.
Tapi kalau misalnya mau masuk ke sekolah inklusi itu akan lebih baik karena memang di situ tuh tempatnya gitu. Tempatnya yang memang bisa memfasilitasi anak dengan kebutuhan khusus. Kalau sekolah inklusi itu di mana, Bu? Banyak, coba dicari aja. Kita search gitu ya, sekolah inklusi atau biasanya kalau sekolah alam. Nah, sekolah alam tuh biasanya juga inklusi. Jadi menerima inklusi, menerima anak-anak berkebutuhan khusus yang dalam satu kelas tuh misalnya perbandingannya 2 atau sampai 3 anak berkebutuhan khusus yang memang dicampur dengan anak-anak reguler. Begitu, Ibu. Kalau untuk sekolah, jadi lihat usianya dulu. Kalau TK bisa dimasukkan ke sekolah reguler, tapi kalau misalnya memang udah usia SD, saya sarankan untuk melakukan pemeriksaan psikolog dulu. Jadi untuk memastikan diagnosanya apa, sebagai catatan untuk masuk sekolah. Gitu. Baik, Itu terima teh. kasih Bu Sri. Mungkin terjawab ya pertanyaan dari Bu Fitri. Lanjut ke pertanyaan kedua. Di sini dari Ibu Sri Winianti, izin bertanya, jika anak kita suaranya sengau, bagaimana cara menanganinya? Apakah latihannya bisa dilakukan di rumah? Mungkin itu Bu Oh, untuk pertanyaan kedua. iya, baik. Sengaunya tuh karena sebelumnya ada apa? Ada gangguan di organ nggak? Karena biasanya kalau misalnya sengau ya, kalau yang ada gangguan tuh, di anak-anak gangguan pendengaran tuh suka sengau biasanya. Terus anak-anak yang pasca operasi celah bibir, itu juga biasanya suka sengau. Ini sengaunya tuh ada gangguan lain atau enggak? Itu mungkin yang saya harus tanyakan lebih dalam. Tapi kalau misalnya ternyata nggak ada gangguan lain, dia nggak gangguan pendengaran, dia juga nggak ada gangguan di organ atau pasca operasi klepalat, eh, coba cek aja. Sebetulnya ada alatnya ya, ada alatnya. Kebocoran dari hidungnya tuh seberapa jauh? Atau misalnya boleh latih pakai nose clip, nose clip. Atau enggak misalnya kita coba latih di rumah dengan membedakan konsonan. Kalau misalnya dia ada bedanya itu masih aman sengaunya berarti. Tapi kalau misalnya udah sampai gak jelas banget bilang dua konsonan ini, berarti memang harus dapat penanganan. Konsonannya ini ya Bu ya, coba dicekin ke anaknya. Mapa, nete. Jadi cobain cek ke anaknya, bilang mapa. Kalau dia bilangnya mama, nah itu kan udah sengau banget ya. Berarti butuh penanganan. Tapi kalau misalnya paknya masih kedengeran jelas tuh masih aman sebetulnya. Jadi meskipun sengau tapi paknya tuh masih kedengeran. Sama nete, nete kan itu yang jelas. Kalau dia bilangnya nene atau nete, nah itu berarti sengau banget gitu. Jadi butuh penanganan lebih lanjut. Coba dikonsultasikan. Cuman kalau misalnya sengaunya masih yang standar tuh nggak begitu parah, mungkin hanya kebiasaan ya. Kadang ada beberapa tuh yang kebiasaan ngomongnya kayak gitu. Boleh kita sarankan untuk anaknya tuh ngomongnya biasa aja biar diingetin gitu. Kadang karena kebiasaan terus nggak kita ingetin, jadi dia bicaranya kayak gitu, mama gitu. Ada beberapa anak tuh yang karena kebiasaan gitu, tapi nggak ada gangguan yang lain. Cuman kalau misalnya sengaunya parah, cobain dicek dengan dua konsonan tadi, mapa dan nete. Ya Bu ya, Ibu Sri ya, sama kita namanya. Ya, Ibu Sri. Oke, Oke, sip begitu. terjawab ya Bu Sri. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Di sini Ibu ada dari Ibu Siti Aisyah. Apakah usia 2 tahun sudah cukup untuk melakukan terapi atau harus menunggu usia berapa tahun? Oke. Bisa, Ibu 2 tahun sudah bisa melakukan terapi. Karena justru kadang ya aware-nya tuh orang tua di usia 2 tahun. Karena di usia 2 tahun ini terjadi ledakan kosakata yang banyak gitu. Jadi kosakata reseptifnya semakin banyak, otomatis ngobrolnya juga semakin banyak. Nah, di sini biasanya baru kelihatan, kok anaknya baru satu kata ya? Atau misalnya belum menggunakan 10 kata tuh, nah, biasanya baru baru kelihatan tuh di usia 2 tahun. Jadi kalau usia 2 tahun ternyata anaknya belum bisa merangkai 2 kata, itu udah bisa coba dicek untuk terapi gitu. Jadi biar PR-nya nggak semakin banyak. Kalau misalnya lebih dini kan ngejarnya juga nggak terlalu jauh.
gitu. Ya, mungkin gitu ya Ibu Siti Aisyah. Lalu ada lagi nih Bu, apakah bentuk lidah memengaruhi orang motor anak Bu? Misalnya lidahnya belum bisa menekuk ke atas. Hmm. Anak saya usia 4 tahun belum bisa mengucapkan sebagian huruf konsonan dengan tepat. Oke. Ini konsonan apa nih yang belum tepatnya? Kalau misalnya konsonan R, konsonan S, ini 4 tahun masih wajar. Tapi kalau misalnya 4 tahun belum bisa konsonan D, T, G, K, F, nah itu harus jadi perhatian. Terus tadi ada bentuk lidah mempengaruhi oromotor gak? Bentuk kayaknya enggak sih ya. Cuman kalau misalnya bentuknya di sini tuh secara organ misalnya tali lidahnya pendek gitu ya, eh terus lidahnya belum bisa menekuk ke atas, tergantung juga kita lihat karena nggak ada ukuran normal gitu ya lidah tuh sepanjang apa tuh nggak ada. Jadi selama dia bisa melakukan fungsinya dengan baik, ya aman-aman aja sebetulnya. Ini lidahnya belum bisa menekuk ke atas itu karena tali lidahnya pendek atau memang karena kaku. Jadi kalau kita lihat di bawah lidah nih ada tali lidah, kan ini nih. Nah, di bawah sini itu ada tali lidah. Coba cek tali lidahnya. Apakah cukup panjang untuk dia nyampein lidahnya ke bibir atas? Nah, atau ternyata oh tali lidahnya juga pendek banget. Jadinya buat naikin lidah ke atas tuh agak sulit. Tapi kalaupun pendek tuh belum tentu akan mempengaruhi ke artikulasi. Kadang juga ada yang lidahnya pendek tapi dia bisa-bisa aja bilang L. Karena kan kita ngomong L juga nggak begini L, nggak gitu ya. Jadi nggak harus banget lidahnya menekuk ke atas. Menekuk ke atas maksudnya nyampe ke bibir gitu. Nah, jadi harus ditanyain mungkin ya, saya bertanya balik ini ke Ibu Dian. Lidahnya tuh seperti apa gitu, bentuk lidah yang dimaksud tuh apakah tali lidahnya pendek atau memang fungsinya. Jadi tali lidahnya aman, tapi fungsinya nggak bisa nih si lidah tuh naik ke atas gitu. Kalau misalnya belum bisa, ya coba aja dilatih itunya, dilatih biar lidahnya ke atas mau apa, nyampe ke langit-langit, minimal langit-langit ya, di belakang gigi. Karena kan kalau misalnya konsonan tuh ada beberapa yang memang titiknya di sana gitu secara POA. Kayak konsonan L, N, T, D, itu semua ada di situ poinnya. Latihannya boleh pakai apa tuh? Madu atau susu kental manis disimpan di belakang langit-langit atau belakang gigi biar dijilat. Nah, kayak gitu. Gitu. Nah, Itu jadi kalau kalau Ibu. konsonannya R atau S itu masih aman ya. Karena kalau R tuh masih sampai 7 tahun aman. S juga sama. Cuman kalau konsonan-konsonan tadi ya D, T, G, K, F di usia 4 tahun masih belum bisa. Nah, itu yang harus jadi catatan. Oke. Gitu. Terima kasih Ibu. Jadi begitu Ibu Dian. Lalu masih ada ini Bu pertanyaannya. Oke. Oke. Bagaimana ini dari Ibu Ati Nur Aini? Bagaimana anak yang 2 tahun komunikasi masih sedikit tapi hanya mau ke orang tua dan orang yang dikenal saja ketika berkomunikasi? Oke. Masih sedikit. Nah, sedikitnya segimana? 2 tahun itu minimal dia menggunakan 10 aja, 10 kosakata yang jelas, 10 sampai 50 kosakata yang jelas, itu udah aman. Masalah dia hanya mau menggunakannya ke orang tuanya sendiri atau orang yang dikenal saja itu merupakan kewajaran. Karena memang di usia 2 tahun, kelekatan orang tua dengan anak tuh masih sangat kuat. Jadi kalau dia masih belum mau ngomong ke yang lain, ya nggak masalah gitu. Karena memang dia belum harus mengenal dunia lebih luas gitu. Kecuali kalau misalnya dia udah mulai di usia sekolah, masih pengen nempel sama orang tua, nah itu berarti mungkin ya sosialisasi sama kemandiriannya harus kita latih gitu, harus kita latih. Tapi kalau misalnya dia masih mau berkomunikasi kepada orang tuanya, tapi sedikitnya segimana nih? Saya belum kebayang sedikitnya tuh segimana. Pokoknya catatannya gini, kalau misalnya kurang dari 10 kata, terus dia belum bisa merangkai 2 kata, itu jadi masalah. Tapi kalau misalnya dia udah bisa lebih dari 10 kata ngobrol, itu 10 katanya jelas dan terarah ya. Terus dia juga udah mulai bisa menggabung 2 kata, itu aman. Meskipun hanya dilakukan ke orang tua saja atau ke orang yang dikenal saja komunikasinya. Catatannya gitu.
Ya, Ibu Ati. Ibu, terima Mudah-mudahan kasih. tidak puas, nanti bisa mencari lagi untuk Ini yang yang ingin selanjutnya. bertanya mungkin disegerakan karena 15 menit lagi sesi tanya jawab ditutup. Lanjut ya Bu Ayo. ya. Banyak nih yang nanya. Siap, siap, siap. Gak apa-apa Oke. Ibu. Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Coba lagi, apa ada lagi? Ada Ibu dari Ibu Airin. Apakah daya ingat anak termasuk keterlambatan atau delay? Bagaimana cara menstimulasi daya ingat anak umur 4 tahun? Apakah daya ingat anak termasuk keterlambatan? Ya, Apalagi tadi? bagaimana Hmm, cara menstimulasi daya ingat anak umur 4 tahun? hmm. Daya ingatnya yang seperti apa dulu? Maksudnya, dia Mungkin kalau mungkin misalnya, batas yang harus berapa nih kosakata yang diperlukan untuk anak umur 4 tahun gitu mungkin kali ya Bu ya. oke, oke. Soalnya kalau saya nangkepnya daya ingat ini kaitannya sama instruksi mungkin ya. Oh iya, Tapi nggak tahu. mungkin Jadi itu juga. misalnya gini, ketika anak dikasih instruksi, dua instruksi sekaligus, nah dia nangkep nggak? Misalnya, Aa tolong ya simpenin sepatu di atas rak, habis itu ambil gayung dari kamar mandi. Nah itu kan dua instruksi ya? Nangkep nggak? Coba ceknya itu. Kalau misalnya ternyata dia, oh dua instruksi sekaligus masih nggak bisa. Tapi itu kan dengan dua kalimat panjang ya. Yang pertama suruh simpan sepatu kerak, yang kedua ambil gayung dari kamar mandi. Ingat nggak, Ani, daya tangkap, daya ingatnya gitu ya. Kalau ternyata oh dia belum bisa gitu ya ketika kita kasih instruksi sepanjang itu. Coba instruksinya lebih pendek. Misalnya ambilin dua benda. Tolong ambil eh, gelas sama piring ya di dapur. Nah, itu kan cuma benda aja tuh. Dia bisa nggak? Tapi untuk usia 4 tahun ini, untuk daya ingat ya, kalau secara bahasa dia harus sudah bisa mengingat atau mengulang ketukan itu di empat ketukan atau empat digit nomor. Jadi misalnya kita cek, coba ikutin ya, 4, 3, 5, 9. Nah, dia bisa ngikutin nggak? Atau dia cuma 4, 3, 9. Ada yang kelewat. Kalau misalnya ternyata ada yang kelewat, berarti ada sesuatu nih. Kenapa? Karena soalnya 4 tahun itu harus sudah bisa mengingat 4 digit nomor atau 4 ketukan. Jadi kalau kita suruh dia ngikutin ketukan, dengerin ya, ikutin. Dia ngulang. Nah, tapi kalau misalnya ternyata kita 4, dia cuma atau enggak malah jadi kacau. Nah, itu bisa jadi juga daya ingatnya berarti ada sesuatu gitu. Jadi harus dicek. Kalau misalnya mau ngelatih di rumah atau ngecek, cobain itu. Pokoknya targetnya atau misalnya capaiannya tuh di usia 4 tahun harus 4 digit nomor atau 4 ketukan. Dan bisa mengikuti minimal 2 instruksi sekaligus. Jadi kayak tadi disuruh ambil apa dua benda sekaligus atau disuruh apa instruksi dua kalimat panjang sekaligus. Kalau dia masih bisa itu aman. Tapi kalau misalnya ternyata belum bisa, nah itu yang harus dikonsultasikan lebih lanjut. Jadi begitu Ibu siapa tadi Ibu Airin terjawab ya. Lalu ada 3 lagi nih Bu pertanyaan di kolom chat Oke. dari Ibu Anggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf saya Waalaikumsalam. izin bertanya. Anak saya usia 3 tahun 5 bulan. Ia masih kesulitan mengucapkan huruf vokal U dan I. Mulutnya ketika mengucapkan kalimat U seperti tutup, kursi, mulutnya tidak dibuka. Jadi ke kata yang lain itu kehambat. Saya sempat bawa ke tempat terapi wicara, cuma karena keterbatasan keuangan saya tidak rutin. Dan saya juga tidak tahu harus gimana. Kalau mau tahu penyebabnya, permasalahannya apa, saya harus datang kemana ya? Oke, ini Ibu Anggi orang mana ya? Kalau orang Sumedang bisa datang ke Ijati, Anggi, nanti ketemu saya. boleh Ibu Anggi mungkin dari kalau rumahnya di Sumedang boleh langsung ke Ibu Sri gitu, Iya, berkonsultasi. iya betul. Kalau misalnya di Lebih Sumedang boleh lanjut. datang ke saya. Ini masih kesulitan mengucapkan vokal U dan I. Ini masih vokal ya, berarti belum konsonan. Padahal vokal itu bunyi-bunyi yang lebih mudah dibandingkan konsonan. Apa tadi tuh? Mulutnya ketika mengucapkan.
bunyi U tuh seperti tutup kursi mulutnya tidak dibuka karena memang tidak dibuka tapi dimajuin jadi nggak dibuka gimana jadi gini gitu. Mungkin coba dicek anaknya bisa manyun nggak, jangan-jangan memang dari oral motornya. Anaknya bisa manyun nggak, terus anaknya bisa senyum lebar nggak, karena kalau itu memang vokal yang paling sulit. Jadi kalau misalnya kita latihan tuh, kita urutkan dari latihan vokal yang termudah tuh A, O, U, E, I. Jadi itu paling sulit. Cuman ini vokal U juga belum bisa. Coba dulu cek bisa manyunin bibir nggak? Kalau dia, terus coba latih meniup. Jadi prawicaranya dulu yang kita latih. Jadi nggak langsung ke bunyi U, tapi coba kita cek dulu prawicaranya. Manyun bisa nggak? Hmm. Kalau ternyata bisa manyun, cek meniup. Bisa nggak? Tiup tisu, tiup fluid. Itu kan sebetulnya udah secara prawicara dia mengeluarkan udara untuk membentuk vokal U. Tinggal dikasih bunyi nantinya kalau udah dia udah bisa niup. Uh. Ada ini adanya jangan-jangan. Oh bukan ya? Gitu. Jadi coba cek dulu prawicaranya mungkin sama ibu apa bisa manyun atau enggak. Kalau misalnya untuk I-nya bisa senyum lebar, tahan I gitu dulu. Jadi prawicaranya. Jadi jangan kalau misalnya anaknya nggak bisa bilang jangan terus-terusan ya. Coba latih lagi, lagi. Udah tahu prawicaranya juga belum siap. Ternyata oral motornya, otot-ototnya belum siap. Jadi coba latih dulu prawicaranya. Begitu, Ibu. Terus harus datang kemana? Ya memang harus terapi sebetulnya. Karena ini 3 tahun 5 bulan, masalahnya masih di vokal. Syukur-syukur kalau konsonannya udah pada bagus, hanya tinggal vokal ya. Tapi vokal aja tuh yang bisa kita bilang mudah, dia masih kesulitan apalagi konsonannya. Jadi memang harus terapi. Nah, cuman harus datang kemananya. Mungkin saya sarankan kalau misalnya memang ibu punya BPJS tuh bisa ke rumah sakit yang memang menerima pelayanan terapi wicara dengan BPJS. Kalau misalnya memang hambatannya atau keterbatasan di keuangan. Misalnya ibunya rumahnya di mana, cari rumah sakit mana yang bisa menangani terapi wicara dengan BPJS. Tapi kalau misalnya kalau misalnya di daerah Sumedang boleh ketemu saya karena kita di sini ada program untuk yang memang kurang mampu begitu. Dari Ibu Anggi katanya Bu, dia dari Sumedang Ibu. Oh, dari Deket Sumedang. berarti. Pas. Sumedangnya Pas. di mana? Sumedangnya di mana Ibu Anggi? Pokoknya klinik Rumah Izati itu ada dua ya Bu ya, satu di Tanjung Sari, satu di Sumedang. Sumedang apa saya lupa. Di Kebonkol, pokoknya jajaran Rumah Sakit Pakuwon. Nanti boleh menghubungi admin ya Bu ya kalau misalnya mau datang ke sini. Jadi Oke. bisa dijembatani. Gitu Ibu Anggi. Wah, Masya Allah tuh ya. Nah, Dengan mengikuti ini. Jadi kita teh silaturahmi di sini. bener Ibu. Begitu ya Bu ya. Coba nanti hubungi lewat admin. Atau enggak mungkin di Instagramnya ya. Kan ada di Instagram yang kemarin tuh. Ada di Instagram saya juga. Saya sematkan di bio Rumah Izati. Bisa klik. Nanti cari nomor adminnya. Begitu ya Ibu Anggi. Oke begitu Ibu Anggi. Ibu kalau moderator boleh bertanya nggak? Nggak boleh ini Mas. Boleh, boleh. Mangga, mangga Teteh. Gimana? Oke Ibu, izin Bu saya juga ingin bertanya Ibu. Dari saya nih Bu ya, yang saya perhatikan dan saya lihat kesenjangan pengasuhan anak tuh masih gitu ya Bu ya. Kasusnya pun tidak sedikit, banyak di kalangan masyarakat maupun di kalangan artis juga ada gitu ya Ibu. Yang ingin apa ya, kayak udah jadi ibu itu di rumah mengasuh, ayah itu bekerja saja gitu. Yang menjadi pertanyaan saya, seberapa besar pengaruh keterlibatan ayah dalam kehidupan sehari-hari terhadap perkembangan bicara anak? Gitu, Bu. Terima Wow, kasih, Bu. Masya Allah pertanyaannya ya. Iya, iya. Seberapa besar pengaruh ayah gitu ya dalam perkembangan bahasa bicara anak? Sangat berpengaruh ya.
Karena biasanya anak-anak yang memang ayahnya terlibat gitu ya dalam pengasuhan, minimal dalam satu hari itu dia meluangkan waktunya secara berkualitas ya, meskipun hanya sebentar 15 menit, itu akan jauh percaya diri. Nah, jadi ayah tuh menyumbangkan rasa percaya diri dia untuk berbicara, untuk berkomunikasi. Jadi nggak takutan gitu. Kalau ibu mungkin kita lebih memang pasti ngasih banyak kosakata ke anak gitu ya secara bahasa. Tapi ayah ini kayak ngasih suntikan percaya diri. Ini sependek yang saya tahu ya, sependek yang saya rasakan juga ternyata memang keterlibatan seorang ayah dalam pengasuhan itu sangat penting gitu. Jadi ketika ibunya nih yang udah sehari-hari ngasuh anak, kita kasih kosakata, kita kasih main sama anak, terus pas ketika ketemu sama ayah, ayah bertanya, hari ini ngapain aja, itu anak tuh akan dengan pedenya bercerita gitu ya. Dan kayaknya tuh anak akan merasa lebih diapresiasi dan merasa bangga ketika ayahnya tuh mengapresiasi kemampuan dia. Jadi memang nggak bisa dipisahkan, karena kan itu anak juga bukan anak ibunya aja ya. Keseimbangan antara ayah dan ibu untuk tetap terlibat dalam pengasuhan anak, khususnya di perkembangan bahasa bicara ini juga gitu ya. Saya beberapa anak yang memang ayahnya nggak ikut terlibat gitu dalam pengasuhan, khususnya dalam bahasa bicara ini, saya lihat tuh kayak PD-nya tuh kurang gitu. Saya punya cerita nih ya di sini. Ini kasus studi kasus yang memang terjadi di salah satu pasien saya. Jadi dia datang tuh dari keluarga broken home. Jadi ayahnya udah bener-bener nggak mau tahu lah. Jadi dia hanya diasuh sama ibunya. Ibunya pun mau nggak mau harus kerja kan, sibuk. Harus kerja, sibuk. Terus dia akhirnya menitipkan anaknya ini ke pengasuh gitu. Pengasuh, pengasuh yang benar-benar orang lain mungkin ya. Dan dia hanya ngambilnya itu cuma Sabtu Minggu doang. Itu benar-benar dia berarti nggak dapat kasih sayang ibu, nggak dapat kasih sayang ayah gitu ya. Dia dititipkan ke orang lain, terus dia diambilnya hanya 1 minggu sekali, setiap Sabtu dan Minggu. Karena ibunya bekerja di luar kota. Hampir 5 tahun ini anak diasuh sama pengasuhnya ini. Dan ibunya juga sangat telat gitu, sangat telat menyadari kalau anaknya ini ternyata terlambat. Jadi datang ke klinik itu dalam keadaan yang memang dia terlambat, dia belum bisa apa-apa, belum mengerti apa-apa, belum bisa bermain. Karena kan perkembangan bahasa bicara anak itu bisa kita lihat dari kemampuan bermainnya dia gitu. Terus saya tanya, kenapa gitu ya? Ya dia ceritakan begitu. Ya ternyata pola asuh yang dilakukan sama pengasuhnya ini, si anaknya ini hanya disimpan di satu ruangan kecil, dikasih HP, terus setiap waktu makan tuh kayak dikasih makan, diglosorin aja gitu, set ke ruangan itu. Itu kan kayak ngasih makan binatang ya, kayak gitu. Sampai akhirnya polanya dia juga karena dia tumbuh tanpa asuhan ayah, tanpa asuhan ibu, asuhan orang lain, yang mana mungkin pengasuhnya ini berpikir yang penting anak anteng gitu, yang penting anak anteng, yang penting anak sehat gitu. Dia anteng dengan HP-nya, dia sehat dikasih makanan, ya udah gitu cukup. Masalah dia mau makannya kayak gimana, apa yang dia tonton itu betul-betul tanpa pengawasan. Terus makanan setiap dia pulang ke rumah tuh awalnya ibunya aneh kenapa setiap mau makan tuh dia tuh makannya dijatuhin dulu ke lantai, jatuhin ke lantai terus digulung-gulung baru dia makan. Berarti sampai pengasuhnya tuh benar-benar nggak memperhatikan hal itu gitu, tidak memperhatikan hal itu sampai dia tuh punya pola bahwa makan tuh ya seperti itu. Berarti kan nggak ada yang ngajarin dia, nggak ada yang ngajarin dia untuk sekedar makan gitu ya, sekedar makan tuh ya ama aja langsung kan kita mau begitu ya. Tapi dia mah ya terbiasa kayak gitu karena mungkin pengasuhnya tuh kalau ngasih makanan sor ke lantai. Ya udah dia mau jatuhin dulu ke lantai apa ya terserah yang penting makan. Dan dia akhirnya terlambat 5-6 tahun. Sekarang dia udah mau 6 tahun, baru ibunya riweuh gitu. Ibunya riweuh. Jadi ya nggak cuman peran ibu penting, peran ayah penting. Jadi keduanya ini sangat penting untuk tumbuh kembang anak. Sekalipun kita memang ada satu keadaan yang harus menitipkan, misalnya, tetap tidak lepas dari pengawasan gitu ya. Masa sih sehari mah misalnya malamnya kita lihat anak kita itu seperti apa gitu ya. Begitu ya, luar biasa. Jadi memang harus terlibat dua-duanya, Teteh. Mudah-mudahan kita mendapatkan pasangan yang suportif ya, Amin, Ibu. amin. Wah, aminnya kenceng nih. Terima kasih, Ibu. Iya, sama-sama. Dan ada lagi nih, Bu, 2 pertanyaan lagi kali ya, Bu ya. Oke, mangga. Oke.
Ini Bu ada dari mahasiswa nih Bu, Leon Samudra, Poltekkes Kemenkes Bandung. Izin bertanya, sebagai tenaga kesehatan, apa yang bisa kita lakukan untuk membantu anak-anak dengan speed delay dan speed disorder pada tatanan pelayanan kesehatan? Terima kasih. Mahasiswa pertanyaannya mahasiswa sekali. Mahasiswa. Oke. Terima kasih kepada Kang Leon mungkin ya yang sudah bertanya. Sebagai tenaga kesehatan, apa yang bisa kita lakukan? Minimal mengarahkan. Karena masih banyak juga nih Kang ya, masyarakat kita tuh yang belum tahu kalau misalnya anak dengan gangguan bicara tuh bisa loh ada tenaga ahli yang bisa mengintervensi gitu, mengintervensi. Minimalnya juga kalau misalnya mau kita deteksi itu boleh kan SDI DTK. Saya kurang tahu apakah SDI DTK ini bisa diakses secara umum. Tapi kalau sebelumnya saya pernah akses internet itu bisa gitu. Jadi kalau misalnya kita mau coba lakukan intervensi awal mungkin biar sebelum mengarahkan ke tempat ahli bisa kita cek dulu nih sebagai tenaga kesehatan, cek dulu kayaknya ini memang terlambat atau misalnya memang ini delay atau misalnya memang ada gangguan. Nah, kita sebagai tenaga kesehatan coba diarahkan. Nah, sebenarnya ini nggak cuma tenaga kesehatan aja ya, tapi buat orang-orang yang memang sudah tahu mungkin bisa memberitahu ke masyarakat yang memang belum tahu bahwa ada loh tempat terapi gitu ya. Entah itu diarahkan ke klinik tumbuh kembang mungkin, atau mungkin ke terapi bicara. Nah, kalau misalnya mau ke klinik tumbuh kembang nih masyarakat, kayak tadi mungkin ya Ibu siapa Bu Anggi ya kalau nggak salah. eh saya mau pakai BPJS, nah bisa diarahkan mungkin ke puskesmas, seperti biasa gitu ya untuk mendapatkan rujukan yang pada akhirnya itu rujukan ke klinik tumbuh kembang. Tapi tergantung rumah sakitnya sih. Kalau misalnya ada klinik tumbuh kembangnya diarahkan ke klinik tumbuh kembang. Tapi kalau misalnya nggak ada klinik tumbuh kembang, diarahkan ke rehabilitasi medik. Jadi nanti dari rehabilitasi medik, mungkin dokter rehabnya akan mengarahkan kalau anak ini butuh terapi apa. Jadi gangguannya speech delay misalnya karena, oh ini mas speech delay-nya karena gangguan pendengaran. Ya mungkin nanti-nantinya, ya udah kalau udah, yang penting udah di rumah sakit tuh, insya Allah udah ditangani. Tapi kalau misalnya belum terpapar, ya mungkin sebagai tenaga kesehatan kita bisa melakukan memberikan informasi kepada masyarakat bahwa ada loh tenaga kesehatan yang memang bisa menangani kasus seperti ini, kasus anak-anak yang delay atau disorder. Begitu, Kang Leon ya. Tuh, Kang Leon. Terima kasih, Bu. Satu lagi nih, Bu. Dari Bu Diana, DCTU. Izin bertanya, apakah anak yang malas atau lama mengunyah makanan dapat mempengaruhi kemampuan berbahasanya kelak? Oke. Kalau berbahasa Sebentar. kayaknya Untuk pertanyaan Uma Sidik, mungkin tadi sebelumnya sudah dijawab juga, pertanyaannya kurang lebih sama yang dari sebelumnya, mungkin bisa ditonton juga nanti live Zoom meeting ini di YouTube-nya Bidanpreneur gitu. oke. Boleh Ibu dilanjut. Siap. Tadi ya berarti kalau misalnya lama ngunyahnya apakah mempengaruhi kemampuan berbahasa? Kalau berbahasa kayaknya enggak. Kayaknya ya. Selama dia kognitifnya bagus, enggak. Tapi kalau bicara mungkin. Karena kalau misalnya makan ini, seperti tadi saya bilang, kemampuan oral motor ini biasanya akan terstimulus dengan sendirinya kalau kemampuan makannya bagus. Ngunyahnya bagus, dia nggak pilih-pilih tekstur, nggak pernah tersedak. Ya mungkin tersedak sekali wajar ya, tapi kalau setiap makan tersedak berarti kan ada masalah gitu di organnya atau di fungsi organnya. Jadi mungkin lebih ke bicaranya. Entah itu misalnya kayak tadi bukaan rahangnya kurang lebar. Jadi dia tuh bilangnya misalnya, karena lama kan ngunyahnya misal. Jadi bilang kalau ngomong tuh, aduh punten gitu ya. Rapat gitu ya. Itu bisa jadi. Tapi kalau misalnya berbahasa enggak sih kayaknya. Jadi lebih ke bicaranya. Begitu Ibu Diana. Ya, mungkin untuk pertanyaan dicukupkan ya. Terima kasih Ibu. Wah, pada aktif banget ini bertanya gitu. Banyak sekali pertanyaannya. Dan semua sudah terjawab. Terima kasih Bu Sri.